Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023, perkenalkan, nama saya Nasifatu Sairiyah SSI. Saya adalah seorang guru di SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Biologi, dengan NIM 20230630112685 dan nomor UKG 201503066027. Hari ini pada hari Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi perubahan lingkungan di kelas 10 SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Laila, bagaimana kabarnya Laila? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan mulai pelajaran dengan bab baru, yaitu babnya adalah tentang kita mulai pembelajaran. Di sini mari kita mulai untuk berdoa. Ketua kelasnya siapa? Silakan bantu untuk berdoa semuanya. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini akan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya absen dulu ya. Ini sekarang tanggal berapa ya? 5. Oke, tanggal 5. Kita Fuji hadiroh. Oke. Angel hadiroh. Mezaluna Azara, Maihana Syarofan, Melinda Septiani, Reina Rasifa, Rina namanya. tuh, oh Lendi kita Rasifa ya? Reina Mubina hadiroh. Melinda Diana, terus ya, berarti yang nggak masuk ada 2, ada Farica sama Nubila. Kita doakan bersama-sama semoga yang nggak masuk, yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Dan semoga yang masuk ini jatuh sehat. Amin. Oke, terus ya, sekarang kita akan masuk pembelajarannya tentang perubahan lingkungan. Apa yang kalian ketahui tentang perubahan lingkungan? Lingkungan yang berubah karena beberapa faktor. Yang lainnya? Karena bencana, oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Perhatikan gambar bawah ini. Kalau dari 2 gambar ini, gambar A sama gambar B, apa sih kira-kira perbedaannya? Gambar B lagu, gambar A yang gambar B atas emang motornya malah terus. Yang mana yang kalian maksud besar? B. Oke, kalau dia dari gambar sekilas, kira-kira kayaknya gara-gara apa itu ya? Kemudian kalau yang gambar A, gimana menurut kamu? Indah. Nah, kalau dari 2 gambar ini ketika dibandingkan, kamu lebih suka yang mana? Ya. Nah, kira-kira perbedaan gambar ini penyebabnya gara-gara apa sih? Ulah manusia. Ulah manusia. Manusia ya. Nah, jadi coba sekarang kita lihat videonya. Ini videonya sih.
Di sini kita lihat tentang kerusakan lingkungan yang pertama. Ini waktu kejadiannya udah lama loh. Ini sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Aku sedih. Ini sekitar Riau ya, Palembang ya, Sumatera itu. Kalimantan. Seperti itu kira-kira keadaan kita sekarang. Dari video yang sudah kita lihat bersama yang tadi ya, apa yang bisa kalian simpulkan? Kita harus sudah dalam dengan seperti apapun, contohnya kayak harus buang sampah di tempatnya. Oke. Dan mengurangi kebakaran fosil. Pembakaran fosil ya. Mengurangi penggunaan plastik. Terus bisa juga mengurangi kendaraan individu, jadi naik kendaraan umum. Nah, Kalau dilihat dari video yang tadi, kira-kira muncul permasalahan di pikiran kamu nggak? banyak Apa coba? Angkat tangan coba. banyak hewan yang kehilangan habitatnya. Banyak hewan yang kehilangan habitatnya. Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan. Ada lagi yang lainnya? Polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan polusi lain. Banyak penyakit. Banyak penyakit. Maka ya. Ternyata efek dari perubahan lingkungan yang sedang terjadi saat ini itu efeknya sangat panjang, berbuntut kemana-mana. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu. Jadi tadi yang disebutkan sama siapa tadi namanya? Amanda. Pencemaran itu tadi ada, kalau secara garis besar ada 4 jenis pencemaran. Yang pertama adalah yang gambar yang pertama. Ini adalah pencemaran udara. Yang kedua itu adalah pencemaran air. Yang ketiga pencemaran tanah. Dan yang terakhir yang jarang kita perhatikan adalah pencemaran suara, bising. Bising itu kalau dari artikel dan juga penelitian yang sudah dilakukan, efeknya itu kira-kira sama buruknya seperti pencemaran udara. Padahal ya sama kira-kira cuma bising gitu aja kan ya. Tapi sebenarnya efeknya itu dia sama buruknya seperti pencemaran udara. Kemarin kalau misalnya saya pernah mendengar video atau mendengar berita tentang calon-calon kemarin ya, ada calonnya gagal, terus kemudian dia marah, dia menyulut petasan dengan ukuran yang besar sehingga bising sekali dan menyebabkan ada kematian pada lansia. Banyak sekali kasus seperti itu. Terus waktu kapan lebaran kalau nggak salah, ada orang dulu kan lagi tren-trennya truk gede gitu ya, truk besar yang biasanya. Oh iya. Nah itulah ya. Itu pada saat takbiran itu kita buantar, bahkan gara-gara itu tadi ada menyebabkan bayi meninggal karena. Nah jadi efeknya sebenarnya sama buruknya. Jadi perubahan lingkungan pencemarannya itu saya berbicara dalam sini. Nah sekarang hari ini apa yang akan kita pelajari? Yang kita pelajari pertama, saya bacakan tujuan pembelajarannya ya.
Yang pertama adalah menganalisis isu perubahan lingkungan hidup yang berkaitan dengan faktor penyebab perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua, menciptakan ide solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan akibat perubahan lingkungan hidup serta mengkomunikasikannya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang isu-isu tentang faktor penyebab dari perubahan lingkungan. Kemudian kamu cari ide bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut serta mengkomunikasikannya. Jadi indikator dari pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran akibat perubahan lingkungan dengan pengamatan dan berpikir kritis. Kucil ya. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak. Yang kedua adalah dampak. Kalau yang pertama tadi adalah faktor, yang kedua adalah dampaknya. Dampak dari perubahan lingkungan dengan pengamatan dan juga berpikir kritis lagi. Yang ketiga, menciptakan ide solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari perubahan lingkungan tersebut. Dan yang keempat adalah kalian akan mengkomunikasikan hasil dari diskusi kalian dengan teman-teman kalian tentang faktor, dampak, dan juga ide tadi dengan karya yang original. Jadi nggak usah nggak usah mencari langsung di Google videonya, tapi kalian buat sendiri. Nanti di sini kegiatannya adalah yang pertama untuk penilaiannya maksud saya. Nanti pengetahuannya kita akan mengadakan kuis. Yang mana kuis nanti akan saya tanyakan langsung di slide, nggak sampai kertas ya. Kalian hanya menggunakan kertas untuk jawaban saja. Kemudian keterampilannya kalian akan membuat produk diferensiasi, yaitu nanti bisa infografis, kemudian bisa poster, ataupun juga bisa mini vlog. Nanti yang suka buat mini vlog, terserah kalian nanti. Mini vlognya maksimal hanya 3 menit durasinya. Kemudian bagian kelompoknya kemarin sudah saya bagi kelompoknya ya. Satu kelompok isi berapa kemarin? Oke. Nanti kalian akan bergabung dengan kelompok kalian. Kelompok 1, perhatikan di situ. Menganalisis isu perubahan lingkungan hidup, dibagi di situ kontennya itu adalah pencemaran air. Jadi ingat-ingat kelompok 1 adalah tentang pencemaran air. Yang faktor penyebab perubahan lingkungan dan mengusulkan ide solusinya bersumber video online. Jadi kelompok 1 saya tuliskan di papan ya. Kelompok 1 adalah tentang pencemaran air. Sumbernya adalah dari video online. Yang kedua adalah tentang pencemaran udara. Sumbernya adalah dari artikel online boleh, atau juga bisa dari buku paket yang sudah kalian miliki. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Isu-isunya nanti kalian cari di internet ya kalau untuk yang isunya. Tanah itu bisa bersumber dari artikel online dan juga buku. Dan yang terakhir kelompok 4 ini adalah pencemaran suara, yang mana sumbernya bisa kalian cari dari video online. Nah, produknya apa Bu? Produknya terserah kalian sepakati. Kalian sepakati dengan kelompok kalian, kamu buat apa? Boleh infografis, boleh poster, juga boleh mini vlog yang durasinya adalah 3 menit. Ojo dulu ya, segitu aja. Nah, kemudian nanti pekerjaannya seperti ini. Oh, sebelum ini kalian bergabung dengan kelompok masing-masing belajar? Sudah? Ini kelompok ini. Ayo, gabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kan ada yang nggak masuk, kelompoknya ada yang tidak. Oh, nggak apa-apa. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ini kelompok 1. Kelompok 2.
Tiga mana tiga? Ini suara kelompok 4. Nah, ini ada. Oke. Perhatikan ya. Sekarang langkah kerjanya yang pertama adalah amati LKPD yang sudah ada di depan kalian. Gitu loh. Di situ ada beberapa langkah ya. Yang pertama langkahnya apa itu, Rek? Melihat video kelompok. Judulnya. Orientasi pada masalah. Oke, yang pertama adalah orientasi pada masalah. Di situ, tiap kelompok akan mendapatkan permasalahan-permasalahan yang berbeda sesuai dengan konten yang sudah dibagi. Kelompok 1 tentang air, kelompok 2 udara, kelompok 3 tanah, kelompok 4 suara. Nanti kalian cari di situ. Terus kemudian yang kedua, belum selesai ya. Kalian cari permasalahan di sana. Kalian menunjukkan permasalahan, kalian cari kira-kira apa yang ingin kalian ketahui di situ. Baru kemudian yang kedua, suruh ngapain itu? Oke, yang ketiga, menjawab pertanyaannya di situ ya. Jadi kalian cari di situ jawabannya. Kemudian yang keempat, buat karya. Nah, ini bentuk karya kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kira-kira kalian mau buat karya seperti apa? Kemudian yang kelima, analisis. Kemudian ada presentasi juga nanti di depan kelas. Kemudian yang kedua, diskusi, kerjakan LKPD dan buat kelompok, buat produk. Kemudian juga presentasi. Kemudian yang terakhir itu adalah refleksi. Ada pertanyaan? Enggak, belum ada ya. Oke, silakan ke depan perwakilan kelompok mengambil tabletnya. Iya, nanti permasalahannya kamu buat dalam bentuk infografis atau poster dan lain-lain. Terus ada banyak kan? Berumbul ya, Rek ya? Oke, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, Buka dulu ya. Nama kemarin apa ini? Suara.
Nanti kalau misalnya ada nggak paham tanyakan ya. Itu isu dari mana itu? Oh, kasih. Ya, ada planet kasih. Bagaimana nih kamu bahasa apa ya? Itu grafis. Oke, kelompok ini. Ini nama tadi dulu gimana? Sudah dapat sumbernya selain yang ada di LKPD? Boleh ini. Kalau bisa cari yang lain juga nggak apa-apa. Terus mana nanti produknya kalian mau buat apa? Ayo siap-siap bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Ada yang tahu nggak pencemaran udara itu apa? Jadi pencemaran udara itu adalah turunnya kualitas udara karena bahan-bahan berbahaya yang masuk ke atmosfer bumi. Jadi udara kita yang awalnya bersih itu sudah tercampur bahan-bahan berbahaya atau zat-zat kimia yang berbahaya seperti CO2, SO2, zat CFC dan yang lainnya, sehingga kualitas udara kita itu menurun. Nah, di sini kita akan membahas suatu isu mengenai pencemaran udara, yaitu permasalahan polusi udara di Indonesia. Bekasi jadi kota dengan polusi udara tertinggi kedua di Indonesia. Untuk faktor selanjutnya adalah faktor non-alam. Pada faktor ini adalah ulah dari aktivitas manusia seperti transportasi, industri, kegiatan rumah tangga, dan pembakaran sampah. Selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan atau pencemaran udara ini. Dilanjutkan oleh Tata. Untuk dampak yang ditimbulkan sendiri itu ada pernapasan manusia terganggu, terus mengganggu jalannya oksigen dalam darah, menjadikan iklim tidak stabil, banyak hewan dan tumbuh mati, bencana alam seperti hujan asam dan pemanasan global, mengurangi jarak pandang, membuat mata merah dan iritasi, pencemaran udara dan sekitar kita. Sekian dari saya. Oke, sudah? Apakah ada pertanyaan?
Demikian penjelasan dari kami kelompok 2 mengenai pencemaran udara. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi kita tentang pencemaran suara. Adalah kondisi di mana ada banyak sekali suara yang tidak dibutuhkan sehingga memberikan dampak negatif bagi kesehatan baik secara fisik dan mental. Nah, kondisi ini suara yang begitu banyak itu berarti suara yang berbenturan gitu loh guys. Jadi kadar suara ini bisa disebut sebagai polusi jika dia itu ada di angka 70 desibel. Jadi polusi suara ini bisa terjadi karena beberapa faktor ya. Jadi banyak faktor sih. Kalau misalkan kita tinggal di wilayah perkotaan yang ramai bising dengan kendaraan, biasanya kan kalau di kota-kota kan macet terus orang-orang kayak membunyikan klakson. Pasti kalian kayak yang merasa terganggu. Terus biasanya kalau kalian yang tinggal di dekat lintasan kereta atau di dekat kereta, contohnya kayak di sekolah kita ini kan di belakang sekolah kita nih jalur kereta nih ya. Jadi kalau lagi belajar ada kereta lewat pasti sangat terganggu. Terus juga atau di atas barisan itu bisa menyebabkan telinga berdengung atau disebut dengan tinnitus. Tinnitus ini bisa bersifat sementara tapi sudah bisa permanen kalau kita sering mendengarkan. Terus yang kedua, gangguan kognitif itu bisa dialami oleh kita yang sudah berusia atau anak kecil. Nah, kalau pada anak kecil itu bisa menyebabkan keterlambatan bicara. Kemudian gangguan efisiensi kerja itu karena nggak bisa fokus lagi dan gangguan mental. Selanjutnya solusi akan dijelaskan oleh Naima. Jadi ketika kita hidup di lingkungan yang sering menimbulkan polusi suara itu ya, saran dan solusinya itu diantaranya itu kita berada di ruang yang menggunakan alat peredam suara. Contohnya kayak alat peredam suara yang itu loh, yang karpet itu loh, yang nempel. Oke. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, bagaimana solusi untuk mengurangi polusi suara atau mengurangi biaya? Kan menggunakan alat peredam di DHT, kotor dan semua berbiaya. Kita bisa menjauhi polusi suara tersebut kayak misalkan kalau kita tinggal di dekat sumber polusi suara tuh kayak kita bisa pergi sejenak ke tempat yang agak sunyi kayak di taman atau untuk menenangkan pikiran dan hati kita, terus juga untuk mendengarkan suara-suara yang menenangkan. Jadi biar kita nggak terpapar polusi suara terus. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Kondisi di mana tanah tercemar di daerah tertentu. Pencemaran ini disebabkan karena adanya polutan atau gangguan lain yang mencemari tanah. Dari masalah pencemaran tanah ini yaitu sebagian besar tanah di Solo itu tercemar bakteri E. coli. Bakteri tersebut mempengaruhi kesehatan yang berhubungan dengan pencernaan. Bakteri E. coli berkembang biak di kotoran manusia. Jika kotoran dibuang sembarangan, tentu bakteri akan mencemari lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya ada solusi-solusi yang akan disampaikan oleh Nisa. Dari permasalahan yang terjadi di kota Solo tadi karena pencemaran tanah oleh limbah, solusi dari pemerintah menurut koordinator sanitasi perkotaan berbasis masyarakat yaitu Bapak Halim Prayitno, yang dapat dilakukan adalah menambahkan kesadaran dari masyarakat sebagai upaya utama untuk mengurangi pencemaran tanah di Solo. Ini kan salah satu penyebab pencemaran tanah yang disebabkan oleh bencana. Penyebab pencemaran tanah lain itu apalagi sih? Sama tanah ya, apalagi styrofoam itu benar-benar tidak bisa diuraikan. Selain itu bisa juga karena bahan kimia pupuk yang meresap ke tanah itu kan bisa menyebabkan pencemaran kimia pada tanah. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Amanda.
Nama saya Nabila Tufa. Pembahasan itu akan menjelaskan tentang pencemaran air. Nah, jadi kita tuh akan lebih berfokus pada permasalahan pencemaran sungai yang terjadi di Sungai Cilengsi, pencemaran air di Sungai Cilengsi. Nah, di sini Sungai Cilengsi itu menghitam, berbau busuk serta berbisa dikarenakan limbah pabrik. Nah, Sungai Cilengsi ini tuh sebenarnya itu penting banget ya buat masyarakat sekitarnya karena dia itu merupakan sumber air terbesar yang mana emang dari zaman dulu kan kalau misalnya sungai itu emang bakal jadi sumber kehidupan itu. Nah, apa jadinya kalau sungai sebagai sumber kehidupan itu malah tercemar oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Nah, sungai ini mengalir dari Bogor dan bersama dengan Sungai Cikeas berhilir di Sungai Bekasi. Jadi sungai yang kita maksud ini tuh ada kayak 3 peranakan gitu loh. Jadi itu dari hulunya tuh Sungai Cilengsi, habis itu nanti ada Sungai Cikeas yang nyambung, terus ada Sungai Bekasi juga yang nyambung. Jadi itu sungai itu besar banget karena pertemuan dari 3 sungai. Nah, dari hulunya itu semuanya tuh masih bersih gitu loh. Nanti semakin kesini semakin mendekati Itu mencolok saat terjadinya survei itu juga sangat-sangat terlihat. Oh ini pembuangannya ini dan itu lagi. Kemudian limbah rumah tangga, kemudian pembuangan sampah itu juga menjadi faktor pendorong lainnya terjadinya yang memperburuk kondisi Sungai Cilengsi. Jadi, tapi faktor utamanya tetap dari pabrik-pabrik di sekitar situ. Kemudian dampaknya juga ini membawa dampak yang sangat buruk sekali terhadap ekosistem pada sungai bahkan hingga terhadap aktivitas manusia di sekitarnya. Kehilangan mata pencarian dari nelayan. Contohnya, kalau kehilangan mata pencarian dari nelayan itu karena kan semuanya kan menjadi sangat-sangat tidak layak lagi untuk dijadikan ya tempat tinggal makhluk hidup. Kan ikan-ikannya juga mati semuanya. Ikan mereka juga mau mengambil air bersih juga kesulitan. Nah itu membuat mata pencaharian dari nelayan di sekitar Sungai Cilengsi itu menjadi hilang. Kemudian rusaknya ekosistem sungai meliputi ikan-ikannya mati, kemudian banyaknya tanah yang di sekitar sungai itu menjadi mengeras dan tidak bisa menyerap air di sekitarnya. Jadi kayak rusak semuanya gitu. di sekitar sungai itu jadi rusak semua. Betul. Kemudian akibat dari tercemarnya ekosistem tersebut, tidak adanya air bersih menimbulkan sumber penyakit yang sangat-sangat banyak. Sepertinya jadi banyak masyarakat. Terima kasih kelompok 1 ya. Oke, saya akan kembali. Dan dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kita harus Kemudian tadi pencemaran ada berapa sih? Nah, faktor-faktor penyebabnya kira-kira apa? Sampah, terus manusia ya, manusia. Penyumbang aktivitasnya juga. Limbah industri. Industrinya, intinya semua yang kena ke manusia sebenarnya juga kebanyakan nggak membuka lingkungan kan ya. Dampaknya kembali ke siapa? Kita. Sehingga semoga nanti kita bisa melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah sekarang, Bre. Kan banyak dari kesepakatan negara-negara itu kan sudah mulai sudah lama sih sebenarnya untuk lebih ke hijau. Tapi ya memang pelaksanaan kita sebentar post-test. Soalnya hanya memilih kelihatan deh ini. Oke, kita ya. Oke, ini di sini pilihan ganda kompleks. Setiap nomor. Oke, sekarang sudah selesai belajarannya. Silakan dikumpulkan beserta dengan LKPD dan juga tablet dari tiap kelompok tadi. Dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Oke, 1, ada yang merasa senang, ada yang merasa
itu adalah tugas kalian yang ini nanti kalian menjadi agent of change. Definisinya adalah itu untuk mengubah lingkungan kita nanti akan bisa tetap ditempati oleh anak cucu